Oke, Pak. Oke, perhatikan sebentar. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba membuat ketika ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai, sudah kan? Sudah. Sekarang kita fokus pada user form transaksi karena di pertemuan yang keempat ini harus beres. Di user form transaksi jadilah seperti ini ya. Iya, Pak. Ini tadi ya. Oke, sementara tadi aku minta ininya diganti. Iya. Ini kita cut. Kita cut atau kita delete. Ini kita ganti combo box. Bisa tetap namanya nip tx atau nip cebok. Sembarang kamu, yang penting kamu bahagia. Kemudian begini. Oke, lanjut. Ini namanya ID choose, ID cebok, ID CB. Oke, CB aja. Ini namanya nip CB. Huruf CB-nya huruf besar. Kemudian kode barangnya namanya kode CB. CB-nya aku besarin. Kemudian, karena ini sistemnya mau ngambil data, langkah selanjutnya adalah di sini ada bond kolom, kamu ganti 2. Di sini ada edit choose, di bond kolomnya, di propertinya kamu ganti 2. Kemudian di nip bond kolomnya kita ganti 2. Yang combo box aja sih. Ya, di properti combo box bond kolomnya ganti 2. Satuan enggak, Pak? Satuan kagak. Satuan ini sebenarnya bisa sih. Satuan ini kan kita nggak mencari karena ngambil data dari data yang ada di sini. Oh iya, Pak. Ya, jadi satuannya sudah ditentukan. Beda dengan input data ya. Jadi sebenarnya satuan ini biar tidak mempengaruhi kehidupan kita hilangkan. Jadikan text box. Kamu nggak ngerubah nggak masalah. Ini satuan tx. Oke, sampai di sini bisa ngikut? Bisa kan? Kalau nggak bisa, baca doa dulu. Siapa tahu kamu masih beleng-beleng. Nah, selanjutnya, ketika ini dijalankan, aku mau ini mengambil data dari daftar customer. Rumusnya adalah array. Nggak pakai array juga. Beda lagi rumusnya, bos. Double klik, user form klik, kemudian pilih form ini, dialets. Oke? Fokus ke sheet transaksi dulu. Sheets, buka kurung, petik namanya huruf halus. Transaksi, petik 2.select. Baru fokus ke rank B4. Semuanya arahkan ke B4. Nah, kadang-kadang B4-nya itu lupa kasih titik ya. Kita B2. B2. Nah, oke. Aktif cell titik offset titik 0,0 titik value. Kalau lupa ngasih petik ini petik 2, petik 1, petik 2. Ini ngisi otomatis di sini. Kalau di sini lupa terisi. Ya kan? Nih misalnya nggak ada ya, kita delete ya. Coba kita jalankan. Tuh. Ini otomatis ada tuh perintah mengisi datanya tadi tuh. Tuh ya kan? Paham maksudnya sedikit? Jangan banyak-banyak, nanti kamu pusing. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita fokus ngisi raw source-nya. Kita fokus apa? CB apa tadi yang pertama? ID mi.id CB, ID customer kayak ini. Titik raw source. Ngambil data dari sheet apa? Dari ID custom, ID Customer apa konsumen? customer. Konsumen. Kalau di sini kan konsumen ya. Kalau kamu customer ya. Paham kada? Paham. Ya, berarti kamu pelanggan. Kalau aku pelanggan di sini pelanggan mana pelanggan? Konsumen. Mulai dari isian datanya B6 ya. Datanya B6 ya. B6 dari B6 sampai B6 B7. Nih kayak gini. Bisa raw source-nya itu sebenarnya ngisinya di sini. Ada kan raw source di sini? Bisa di sini ya. Nama sheet-nya apa? Misalnya di sini raw source-nya adalah sheet. Ini kode barang, berarti raw source-nya tabel barang.
tanda seru B6 sampai B misalnya 10. Ya kan? Nih coba kita jalankan. Bisa begini muncul. Oh. Bisa begini. Tapi di sini kalau ininya bertambah, misalnya data apa tadi? Konsumennya di sini banyak. Oh, sampai segini. Apakah di sini bisa memungkinkan? Dia ngambil dari 10. Oh, enggak. Ya kan? Iya, Pak. Kenapa? Karena rososnya terbatas, ya. Karena rososnya di logika rumusnya cuma sampai B7. Gimana supaya mengikut isian yang terakhir? Maka kita rubah datanya, rubah logikanya. Dan kemudian aku lupa rumusnya, kita nyontek. Kemudian kita nyontek dari contoh yang sudah ada. Ingat, mata kuliah ini jangan paksakan mengingat, Ingat. tapi memahami logika. Nyontek. Kita lihat logika berpikirnya punya orang. Kusimpan di manakah dia? Aplikasi dapur Abah, pengiriman barang, aplikasi Puspa Final. Oke, perjalanan dinasnya Puspa. Ini sudah Puspa, Sun sama Ence. Cak yang berangkat. Iya, berangkat. Ke Ance. Nah, ini contohnya dia bikin kemarin aplikasi TA-nya, perjalanan dinas. Kita lihat di sini permohonan. Kita buka prosesnya. Ini ku copy dulu. Anjay. Ini ku copy dulu. Ku pindahkan ke sini. Mereka bisa kayak gini, otomatis kamu juga bisa. Enggak, karena kamu belum paham logikanya. Makanya ini pelan-pelan supaya kamu sampai akalmu ke sini. Mereka sebentar aja nguasain. Oke, lanjut. Abaikan yang rumus orang yang banyak tadi. Kita pindahkan ke sini rumusnya. Nih, klik. Ini ku matikan dulu ya. Matikan dulu, biar jadi keterangan. Ini tambahannya. Dan, ya kan? Terus, kita fokus ke rank atau sheet. Sheet apa tadi? Konsumen. Petik 2. Titik rank. B di atasnya B berapa? Di atasnya B6 tadi. B5. Petik 2 B5 titik. Kemudian N SL don dot row. Enter. Oke. Coba gua jalankan. Tuh, turun dia ke isian terakhir. XL down itu tak terhingga gitu Kak, Pak, dia ngambil ke Jadi bawah. gini, maksudnya adalah ini ku hapus ya. Maksudnya konsumen sampai titik B ke berapa? Ini sheet konsumen rank B5 SL down itu membaca. Row itu maksudnya apa? Ketika isian yang terakhir, ini misalnya ada nomor 1, 2, 3, 10 ya. Kita turunkan. Ini kan end down. Row maksudnya baris ke berapa? Baris ke 17. Otomatis angka 17 itu ini bahasanya, penggantinya. Ini jadi 17. Jadi ketika ini diganti, kita isi lagi data konsumennya, kita tambah C berapa lagi? Sampai 16, kita jalankan, otomatis ke C16. Mulai bisa ngikutin? Kalau nggak bisa ketik aja ya. Bisa Pak, cuma belum banyak logika aja. Ya. Ini masanya belajar melogikakan. Terus ini bukan dari B. Ingat, bukan dari B. Karena kita mau ngambil datanya. Datanya ini konsumen sampai E. Oke? Konsumen sampai E. Ini kita ganti E. Terus lagi, selain konsumen, apa lagi tadi? NIP, CB, ya. CB berarti petugas. Kemudian di sini petugas. Oke, kita jalankan. Ada kan? Oke? Bisa? Bisa apa bisa? Insya Allah. Nah, petugas kita lihat petugas sampai apa di sini? Petugas sampai E juga ya. Oke, petugas sampai E. Sekarang ke barang. Barang kita copy lagi di sini. Ctrl C,
Ctrl V, di sini minit kode CB. Ini kita ganti namanya barang. Ini kita ganti namanya barang. Baru jalankan. Apanya itunya? Apa? Ini aja. Oh, kita cek bujur kau. Dia sampai G, ya. Oke, sampai G. Nah, baru kita jalankan. Fokus kan? Kemudian ini masukkan. Kalau di sini masukkan. Nah, sekarang nah, gimana caranya supaya ketika dipilih di sini muncul otomatis di sini? Ya. Ada dua jenis rumus. Rumus yang pertama, kamu pakai rumus yang kayak gini juga. Mana ada A1 ya? Nih, fokus karyawan, ketik K1 ya. Atau K2, namanya yang paling cantik siapa di sini? Maudi. Yang mana Maudi? Coba yang belakangnya ini, Pak. Oh, Maudi Kusuma. 08777. Baru kita proses. Ya kan? Ini contoh. Itu rumusnya pencarian data pakai rumus begini. Ya. Ini bisa kita rubah, ini kita copy kayak gini bisa. Ini bisa kita copy, tapi jangan ensub ya sama prepaid sub ya. Ininya doang kita copy, klik kanan copy, kemudian user form transaksi ya. Double klik di sini, on change baru pastai. Ini ID CB-nya kita ambil. Kita ganti Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, ini sheet CB, ID CB itu konsumen, ya kan? Kemudian tetap ini ID CB-nya, ya kan? Jika FC ketemu, kita butuh namanya doang kan? Yang ada cuma nama doang kan? Oke, baru kita hapus yang lain. Ini nggak penting. Nih, ini kita ganti. Nah, coba kita jalankan. Apa yang akan terjadi? Nggak muncul. Konsumennya C. Emang ada datanya konsumen? Harusnya ada ya? Hai, berarti ada yang sesuatu yang salah ini. Apanya? Mi titik nama TX ya. Kemudian sheet ID CB itu konsumen kan? Lain petugas nanti. No mau ya? Kenapa? Karena kita fokus dulu, fokus ke sheet konsumen, sheet buka kurung konsumen, biar ketika gerak pindah dulu ke sheet konsumen. Dot select. Nah, coba kita jalankan. Ya kan? Muncul ke sini kan? Ya. Kemudian lakukan pencarian data konsumen. Oke, sebentar. Bond kolomnya aku kembalikan satu dulu ya. Nah, biar paham maksudnya. Kita coba. Tuh, muncul kan? Tadi bond kolomnya aku keduakan, salah aku. Jadi nggak boleh dua nih, Pak. Kenapa? Kalau dua kenapa? Kalau dua, lihat rumus yang kedua. Ini kedua ya. Ya, Pak. Lihat rumus yang kedua. Double klik. Ada rumus lain selain rumus yang ini. Ada rumus lain selain rumus yang ini. Kita nyontek lagi punyanya orang. Kita nyontek lagi punya orang. Rumus keduanya orang. Kita kembali ke Puspa. Menu utama. Kita lihat transaksi permohonan. Dia cari data tuh. Muncul kan? Ini rumusnya tidak menggunakan rumus itu. Coba kita kembali ke Visual Basic-nya. Rumusnya begini doang. Ini kita copy.
Begitu sulit. Ctrl P, kita tutup dulu punya orang. Kita tutup punya orang. Aku nggak mau kamu begitu sulit. Ini kita kopikan ke sini, ya. Nip CB ya. Ini kita ganti nip mi titik nip CB, ya kan? Ini kita ganti. Ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Nih. Oke. Baru di sini ini rumusnya doang. If mi CB petik-petik, kemudian nip ini apa namanya tadi? Nama TX. Oke? Ini sudah diganti. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kayak gini ngapain? Tekan apa? Tekan escape, kabur. Baru kita okekan, baru kita ganti di sini nama petugas. Nama petugas TX. Ada yang kasus kayak gitu tadi? Ya, karena dia terdouble, nggak boleh ada yang sama. Oke, ini aku pelan-pelan ngajarkan. Mi titik nama petugas TX sama dengan ini mi titik nip CB kolom 1. Coba kita jalankan. Apakah yang terjadi? Kalau pakai bound kolom muncul. Jadi ada dua rumus pencarian data itu. Bisa pakai ini tanpa bound kolom, ya. Atau pakai gini. Cuman ini kelemahannya tanpa fokus-fokus pindah-pindah sheet-nya. Kalau ini kan sheet-nya pindah dulu ke sheet ini konsumen. Sementara kita fokus ke sheet transaksi. Mau ndak mau ketika ini selesai, setelah sheet konsumen dia pindah, ketika datanya selesai, mau ndak mau kita kembalikan ke sheet transaksi. Nah, ini kembalikan ke transaksi. Bisa nggak huruf kecil ya? Kita coba. Nih. Tetapkan dia di transaksi kan? Iya. Nah, itu rumusnya. Kalau ini rumusnya singkat kayak gini. Kalau itu harus Iya. Satu lagi ya, baru kamu coba ya. Kita coba di sini. Kita coba di sini pakai bound kolom aja ya. Ini ya. Iya, Pak. Aku tahu kamu lelah. Itu 2 ya, Pak. Ini pakai sudah bound kolomnya 2. Langsung aja. Langsung kayak gini tanpa pakai if-ifan. Mi titik habis kode barang tadi nama apa? Kode barang. Kode barang. Oh, textbox 2 belum diganti. Nama barang TX. Kemudian di sini apa namanya? Satuan TX, jumlah TX. Jumlah. Nih, jumlah kita ganti combo box aja, Pak D. Bule. Kita ganti combo box, Bule. Kenapa? Oke. JLH TX, JLH CB. Ya. Kemudian nama, satuan, harga, total. Oke? Nama, satuan, harga, total. Yang mau kita munculkan otomatis adalah nama, satuan, sama harga. Ngambil data dari ini. Nama, satuan, dengan harga. Ini 0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Yang mau kita ambil kolom ke 1, kolom kedua, sama kolom ke-4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kong kali kong. Mi titik nama barang titik apa di sini? Teks atau palui ya. Palu sama dengan mi titik kode CB titik kolom. Kolom keberapa? Kalau nama tadi? 2. 1. Ini 0, ini 1, Oh iya, Pak. ini Lupa. 2, Iya, Pak. ini 4. Bisa? Bisa. Sabar, matamu sudah merah. Mi titik satuan TX titik palu. Satuan apa? Kolom keberapa? 2. Kolom berapa? 4 tadi ya? 1, 2, 4. Satuan udah dipakai. Hah? Satuan. Oh, 2. Kan aku ngetes doang. Mi titik apa lagi? Harga TX titik palui sama dengan kalau harga baru 4 ya. Iya, Pak. Mi titik kode CB kolom
kolom keempat. Nah, begini. Coba kita jalankan. Mau kagak ya? Begitu sulit. Nah, lanjut. Ininya nanti dulu ya, perkalian tambahnya ya. Nanti ku ketik 1, otomatis ini harganya berapa. Ini kan ku bikin combo box, nanti ku ganti gini maksudnya yang jumlah ini. Lihat jumlah ya. Jumlah itu maksudnya ditambah di sini ya. Apa tadi? Mi titik jum JLHCB titik list kayak kemarin sama dengan array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nggak usah dah. Nah, kalau angka dia nggak pakai petik-petik. Jadi kalau dimaksudnya kayak gini, nanti kita pilih jumlahnya berapa, langsung totalnya muncul. Ketika dipilih gini kan, ada harga. Pilih jumlah, langsung di sini berapa harganya. Totalnya rumusnya di dalam ini nanti, di dalam ini, double klik ini, dalam jumlah ceng. Nah, sama dengan mi titik total. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi nanti langsung upload video. Ya, sama dengan val JLHCB titik value atau JLHCB atau gini aja mi titik JLH dikali val mi titik apa harga. Nah. Jadi begini ceritanya. Kenapa? Baru proses rumusnya proses sama kayak rumus yang ada. Rumus prosesnya. Hah? Kan belum kita masukkan. Kalau kita masukkan kan gampang, tinggal kita ganti. Tapi maksudnya ini dulu, kita mainkan logika ini dulu dapat. Ya. Coba dulu yang ini. Oke, begitu sulit. Upload Pak, upload.